Haleluya. Salam sejahtera Bapak Ibu, Saudara-saudari, keluarga GPDI LSAD Magelang dimanapun Bapak Ibu berada. Tuhan memberkati kita semuanya. Kembali hari ini kita akan bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Dan firman Tuhan saya ambil dari Injil Lukas pasal yang ke-12 ayat 20. Injil Lukas pasal yang ke-12 ayat yang ke-20 saya akan bacakan, demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi firman Allah kepadanya, "Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti?" Dalam Injil Lukas pasal yang ke-12 ayat 16 sampai ayat yang ke-21, Tuhan Yesus menyampaikan cerita perumpamaan tentang orang kaya yang bodoh, yang akhir hidupnya sia-sia. Renungan firman Tuhan hari ini saya beri tema, menghindari akhir hidup yang sia-sia. Menghindari akhir hidup yang sia-sia. Menjadi orang yang kaya, tentunya hal itu merupakan kerinduan dari kita semuanya. Siapa yang tidak mau menjadi orang yang kaya? Semua ingin jadi orang yang kaya. Bahkan tidak ada seorang pun yang ingin hidupnya miskin, hidupnya susah, hidupnya menderita. Semua orang kalau ditanya mau menjadi orang yang kaya. Dan menjadi orang yang kaya tidaklah berdosa. Menjadi orang kaya tidaklah salah. Ketika kekayaan itu diperoleh dengan cara-cara yang benar tentunya. Dengan bekerja keras, dengan berusaha, dengan jujur, menjadi kaya bukan hal yang berdosa. Tetapi kalau menjadi orang yang kaya dengan cara-cara yang tidak benar, itu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, itu yang berdosa di hadapan Tuhan, dengan cara merampok, korupsi, menipu, tidak jujur, itu yang tidak berkenan. Dan itu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dalam kisah yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, cerita yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, apa yang salah dengan orang kaya yang diceritakan oleh Tuhan Yesus tersebut? Yang menjadi kesalahan dari orang kaya tersebut adalah karena ia menempatkan harta kekayaannya sebagai yang utama dalam hidupnya. Menjadi orang kaya tidak salah. Menjadi orang kaya tidak berdosa. Tetapi orang kaya yang diceritakan oleh Tuhan Yesus dalam perumpamaan yang disampaikan, dia menjadi salah karena dia menempatkan kekayaannya di atas segala-galanya. Dia menjadikan hartanya sebagai yang utama dalam hidupnya. Itu yang menjadikan dia salah. Orang tersebut diberkati Tuhan secara materi. Ia kaya dan tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Dalam Injil Lukas pasal 12 ayat 16 dituliskan. Ayat 16 saya bacakan. Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Namun orang kaya yang diceritakan oleh Tuhan Yesus tersebut tidak menggunakan hartanya dengan bijak, seturut dengan kehendak Tuhan. Apa yang ada dalam hatinya hanyalah tentang cara menimbun harta. Apa yang ada di pikirannya hanya tentang cara bagaimana mengumpulkan kekayaan,
harta sebanyak-banyaknya. Sehingga kita membaca dia memperluas lumbung-lumbungnya. Membangun lebih besar lagi, dia menimbun dengan banyak harta kekayaannya untuk kepentingan diri sendiri. Untuk kesenangan pribadi. Dia hidup bersenang-senang. Akibatnya akhir hidupnya sia-sia belaka. Ayat 17-19 dikatakan, ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah dan bersenang-senanglah. Itu yang dilakukan oleh orang kaya yang diceritakan oleh Tuhan Yesus. Dia mengumpulkan, menimbun harta sebanyak-banyaknya untuk kesenangan diri sendiri. Untuk kesenangan pribadi. Itu yang menjadikan dia salah. Dan akibatnya akhir hidupnya sia-sia belaka. Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus bijak terhadap harta. Agar akhir hidup kita tidak menjadi sia-sia. Bagaimana caranya? Yang pertama, kita harus menempatkan harta pada posisi yang benar. Menempatkan harta pada posisi yang benar. Jangan menjadi hamba uang. Ibrani 13 ayat yang ke-5a dikatakan, janganlah kamu menjadi hamba uang. Artinya bahwa kita ini yang harus menjadi tuan atas uang itu. Kita jadikan uang yang Tuhan karuniakan kepada kita. Kita jadikan harta yang Tuhan karuniakan kepada kita sebagai hamba kita. Sehingga kita dapat memanfaatkan harta yang Tuhan percayakan. Kita dapat memanfaatkan uang yang Tuhan berikan kepada kita untuk hal-hal yang bermanfaat, yang sesuai dengan kehendak Tuhan tentunya. Kita dapat menggunakan untuk hal-hal yang berguna, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi bukan kita menjadi hamba uang, tetapi kita harus menjadi tuan atas uang itu. Menjadi orang kaya tidak salah. Tapi kalau kita menjadi hamba dari uang, hamba dari harta, itu menjadikan kita salah. Kita harus menjadi tuan. Kita harus yang mengatur uang, bukan kita diatur oleh uang. Kita yang harus mengatur harta, bukan kita diatur oleh harta. Yang kedua, kita harus bijak terhadap harta. Yang kedua, kita harus bersikap benar terhadap harta, terhadap kekayaan. Kita harus bersikap benar, yaitu memiliki rasa cukup. Ibrani 13 ayat yang ke-5, bagian B. Kalau yang pertama tadi dikatakan, bagian A, janganlah kamu menjadi hamba uang. Bagian B dikatakan, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Jadi kita harus memiliki rasa cukup dengan harta yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Dengan kekayaan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Kita harus merasa cukup dengan uang yang Tuhan berikan, percayakan dalam hidup kita. Rasa cukup menjauhkan kita dari ketamakan. Rasa cukup menjauhkan kita dari memburu uang. Dalam 1 Timotius 6 ayat 7-10 dikatakan, saya bacakan 1 Timotius 6 ayat 7-10. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian,
cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Jadi akar segala kejahatan cinta akan uang. Tidak pernah merasa cukup, selalu mengejar kekayaan, mengejar uang, mengejar harta. Itulah akar segala kejahatan. Tidak pernah puas, tidak pernah merasa cukup dengan berkat yang Tuhan berikan. Rasa cukup membuat orang senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Rasa cukup membuat kita dapat hidup akur dengan saudara kita. Rasa cukup dapat membuat kita menjadi berkat bagi orang-orang lain. Tapi orang yang cinta uang, mengejar uang, tidak pernah merasa cukup. Dia akan melakukan berbagai hal yang jahat untuk menambah kekayaannya. Sudah kaya masih mau menambah karena tidak pernah cukup, masih korupsi dan lain sebagainya. Yang ketiga, kita harus bijak terhadap harta. Yang ketiga adalah memakai uang dengan benar. Artinya kita menggunakan uang, menggunakan harta kita untuk hal-hal yang mendatangkan manfaat bagi sesama dan kemuliaan nama Tuhan tentunya. Firman Tuhan mengatakan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Amsal pasal 3 ayat 9 bagian A. Jadi janganlah hanya menimbun harta di dunia. Janganlah hanya menimbun kekayaan di dunia untuk kepentingan diri sendiri saja. Jangan. Tetapi pakailah harta yang Tuhan percayakan. Pakailah berkat uang yang Tuhan percayakan dalam hidup kita untuk mendukung misi Allah di dunia ini dan menjadi berkat bagi sesama. Jadi kalau Tuhan memberkati kita, memberikan kita kekayaan, harta, uang yang banyak, itu tidak salah. Tapi gunakanlah itu untuk mendukung misi Allah di dunia ini. Gunakanlah itu untuk layanan pekerjaan Tuhan. Gunakanlah itu untuk menjadi manfaat bagi sesama. Gunakan harta yang Tuhan percayakan untuk memuliakan Tuhan. Itulah cara untuk menyimpan harta di surga, yaitu menggunakan harta yang Tuhan berikan untuk misi Allah di dunia ini, bermanfaat bagi sesama. Matius 6 ayat 19-21 dikatakan, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Kita sebagai anak-anak Tuhan harus menjadi bijak terhadap harta, yaitu menempatkan harta pada posisi yang benar. Bersikap benar terhadap harta dan menggunakan harta dengan benar, sehingga akhir hidup kita tidak menjadi sia-sia. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu, buat kasih kemurahan-Mu, kebaikan-Mu. Terima kasih buat berkat-berkat yang Engkau berikan dalam hidup kami Tuhan, sehingga kami boleh ada sampai hari ini. Tuhan memberkati seluruh umat-umat-Mu dimanapun mereka berada. Ajar kepada kami untuk mengasihi Engkau lebih dari segalanya. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhan, tolonglah kami keluarga GPDI LSAD Magelang mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin.